Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat, tentunya masih membahas mengenai pertolongan pertama pada patah tulang. Nah tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Dokter Ari bahwa pertolongan pertama adalah didiamkan, diberikan istirahat ya dokter ya. Nah tapi ini mungkin ada pertanyaan juga nih, ada orang yang tahu nih patah tulang tuh ada patah tulang dok, ada tulangnya geser, ada tulangnya retak, itu seperti apa sih dokter? Boleh dijelaskan? Jadi kalau di masyarakat itu umumnya ngomong ini retak saja kan, atau ini nggak patah kan. Kalau kita ngacu sama definisi tadi, namanya patah tulang baik itu retak atau bagaimanapun tetap disebut dengan patah tulang. Cuma nanti dibedakan dari itu ada lengkap, komplit atau tidak komplit. Atau kalau ada anak-anak namanya green stick, jadi kayak bambu, bambu muda itu kalau dipatahin atasnya aja tuh yang megar. Nah, seperti itu green stick. Kalau macam-macamnya lainnya ya seperti itu. Cuman dibedakan dengan lepas sendi. Kalau lepas sendi kita sebutnya secara medis dislokasi atau secara bahasa Inggris. Tapi kalau secara arti bahasa Indonesia itu terlepasnya area yang harusnya bertemu antara sendi dari sisi luar dan sisi dalam. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ya harusnya dia berfungsi sebagai sendi secara utuh. Sedangkan ketika dia lepas fungsi sendinya jadi terhambat atau tidak bisa digunakan. Nah, nanti bedain dengan fraktur bagaimana, bedain dengan patah bagaimana. Sebenarnya sih ahlinya yang membedakan. Minimal dokter harusnya juga sudah paham. Karena kalau kita sebut itu lepas tadi, dislokasi, itu artinya gawat. As soon as possible, secepatnya harus dikembalikan. Karena bedanya kalau patah tulang masih ada golden period, masih ada waktu untuk tunggunya. Kalau lepas sendi secepatnya kalau bisa dikembalikan. Kenapa? Kalau sendi itu nggak ada darah di dalamnya. Jadi makanannya itu bergantung cairan sendi itu sendiri. Jadi kalau cairan sendinya terganggu, entah karena dia lepas atau semacamnya, makanannya nggak ada. Makanannya nggak ada dalam waktu lama, jangan heran banyak sendi yang rusak. Contoh paling sering itu misalnya ya ibu-ibu yang udah cukup tua, yang 50 tahun ke atas, itu sering lepas di sendi panggul. Dibiarkan saja karena merasa bisa jalan, lama-lama rusak itu kepala dari sendi panggul itu. Jadi mau nggak mau harus diganti nantinya. Jadi simpelnya, kalau dibilang retak dan patah sebenarnya sama. Cuman itu kita membahasakannya saja dengan sedikit berbeda. Intinya semua patah sebut dengan patah. Nah, cuman nanti penanganannya disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah harus dipasangkan implan, ataukah cukup dengan pemasangan gips, atau hanya cukup direduksi atau tidak perlu diapa-apakan. Bahkan ada patah yang tidak perlu diapa-apakan memang. Lalu kalau yang lepas tadi, definisi yang kedua, jadi tadi ada patah dan retak dan sebagainya. Satunya definisinya adalah lepas. Nah kalau lepas ini, kalaupun memang tenaga kesehatan di sana mampu untuk mengembalikan, segera kembalikan. Jadi bukan yang harus nunggu di ruang operasi, enggak. Itu beberapa kasus saya bahkan begitu dikabarkan, oh ini ada lepas, langsung datang saya ke IGD, saya yang kerjakan cepat, nggak perlu bius-biusan. Gitu. Baik dokter, boleh dokter dilanjutkan lagi? Lanjut lagi ya. Ini kita lanjut ya. Ini manajemen patah tulang. Sebenarnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa intinya kalau patah tulang itu kita memposisikan ini di awal ya, di awal artinya masyarakat juga udah tahu, harusnya sudah tahu bahwa kalau kondisi patah tulang harusnya diistirahatkan dulu, dirindungi, diistirahatkan. Yang perlu diperhatikan juga adalah kita melakukan penanganan pertama tujuannya adalah mencegah terjadinya cedera lebih lanjut. Nah, cedera lebih lanjut tadi dicegah dengan cara diistirahatkan, didiamkan, dipasangkan immobilizer atau kita sering nyebutnya bidai. Nah, lalu melindungi saraf pembuluh darah itu sama tujuannya seperti melindungi cedera yang lebih lanjut. Contoh kalau patah tulang terbuka, kalau kita tetap gerak-gerakkan tulangnya makin keluar, resiko infeksi makin tinggi, tulang yang patah pecahan itu banyak yang hilang. Ya bayangkan kita harus nanam tulang lagi atau harus bagaimana. Lalu selain itu dengan diposisikan diam,
itu umumnya pasien itu tidak merasa nyeri lagi. Kenapa? Karena satu, yang bikin nyeri itu di area sekitar kulit atau di bagian dalam sekalian sekitar tulang. Karena tidak dibergerakkan, otomatis nanti dia jadi tidak tersensitasi, jadi tidak ada nyeri. Selain itu, untuk memastikan fungsinya tetap baik, misalnya patah tulang, jangan heran ada yang sampai terlipat-lipat ya. Terlipat-lipat itu kita harus pastikan dulu nih, setelah kita amankan, kita pastikan dulu distal ujungnya itu bagus atau tidak. Gimana? Paling gampang gini aja, lepaskan semua aksesoris, cek warnanya bagus atau tidak, lalu kalau bisa diraba denyutnya, raba denyutnya. Kalau memang tidak, cukup cek aja, oh ini merah atau tidak, cukup ditekan saja. Ya, umumnya kalau kita umumnya orang awam juga bisa, oh itu kukunya udah pucat, oh kukunya udah biru, nah itu jadi tanda seru buat kita semua. Selain itu, kita juga harus bisa identifikasi seperti tadi, misalnya patah tulang di paha, posisi kakinya sampai muter-muter misalnya ya. Kalau dengan posisi muter-muter seperti itu, nggak mungkin kita diamkan posisi muter-muter seperti itu. At least untuk memposisikan diam itu, kita lakukan satu gerakan yang minimalis, sekedar buat mengembalikan posisinya. Kalau gerakan-gerakan yang banyak nanti, soalnya ada prinsip pertamanya tidak menyebabkan cedera lebih lanjut, atau tidak menyebabkan bahaya lebih lanjut. Gitu. Nah ini seperti saya jelaskan tadi, ini umumnya kita lakukan di rumah sakit. Di mana pembidayaan ini tujuannya adalah imobilisasi. Jadi imobilisasi itu maksudnya gimana caranya kita mendiamkan atau memposisikan ekstremitas atau tangan atau kaki tersebut di posisi yang semestinya. Nah, akan tetapi bukan berarti kita harus memposisikan tulang balik, enggak, bukan. Tujuannya adalah mengistirahatkan, mendiamkan hingga penanganan yang lebih komprehensif didapatkan. Gitu. Terus sebenarnya kalau kita simple di luar untuk pembidayaan ini, apapun bisa digunakan. Intinya adalah menyangga. Misalnya di tangan nih patah, kita nggak ketemu apa-apa, cari aja benda yang panjang, nggak harus palek, nggak harus kayu panjang seperti ini, nggak harus. Apa saja yang panjang, sekedar buat menyangga, tangan posisi lurus. Gitu. Kalau atau di paha, kalau nggak ketemu apa-apa, ikatkan ke kaki sebelahnya. At least itu menyangga buat si tangan atau si kaki tersebut tidak bergerak yang tidak semestinya, sehingga menyebabkan cedera lebih lanjut. Baik, Gitu. dokter, kalau misalnya dalam keadaan urgent nih, misalnya kita sedang mendaki gunung gitu, tiba-tiba kita patah tulang, terus kita gunakan ini tadi untuk sebagai biar dia tidak bergerak ya dokter ya. Ini berapa lama sih kita harus nih segera ke dokter untuk dalam penanganan urgent ini? Kalau kita nyebutnya urgent berarti kan segera. Secepat mungkin segera dibawa ke tempat yang mempunyai pelayanan komprehensif soal patah tulang. Cuman ingat penanganan pertama tadi kata kuncinya adalah protect, rest, ice, compression, elevation. Di dalam sana itu sudah ada tuh salah satunya pembidayaan itu tadi atau immobilizer tadi. Jadi pertama dilindungi, misalnya ketemu patah tulang terpleset di gunung, patah tulang di lengan misalnya. Lindungi dulu, lindungin maksudnya janganlah ditarik-tarik, janganlah diapa-apakan. Terus diistirahatkan, jangan seorangnya langsung disuruh gerak ke sana, luruskan, enggak, didiamkan saja. Lalu diberikan es kalau ada. Kalau bisa nemukan es, kasih es, jangan es langsung, masukkan dalam handuk, dikompres sesering mungkin. Lalu ditinggikan. Nah, dengan begitu baru diberikan imobilisasi tadi kan, rest compression, terakhir imobilisasi. Imobilisasi itu ketika kita bawa dia ke tempat yang lebih komprehensif penanganannya, jadi sudah sesuai gitu. Baik dokter. Oke, mungkin tadi ini cara pembidayaan, intinya imobilisasi. Obat-obat juga sepertinya nggak yang perlu terlalu didalami. Intinya adalah penanganan itu sendiri terdiri dari beberapa segmen penting. Kita harus aware dulu nih, patah tulang itu bukan sesuatu yang harus ini harus segera dioperasi, tidak. Yang penting kegawatannya dulu yang kita atasi. Misalnya datang dengan kondisi luka yang terburai. Di kondisi seperti ini bukan harus kita langsung pasangkan implan atau apapun, bukan. Atasin dulu sesuatu yang menyangkut nyawanya, menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan ekstremitasnya. Jadi tidak dengan
langsung harus penanganan seperti tidak. Nah, tapi kalau di awal mungkin untuk masyarakat awam, mungkin untuk rekan-rekan di rumah, kuncinya adalah tadi PRICE, Protect, Rest Ice, Compression, Elevation. Jadi dilindungi, diistirahatkan, ambil es dikompres ke dalam masuk dalam handuk, dikompreskan lalu ditinggikan. Selain itu diimobilisasi, didiamkan seperti tadi yang kita jelasin. Selain itu mungkin yang jadi perhatian adalah kalaupun memang ada trauma yang dicurigai patah ataupun tidak, mungkin kasih kesempatan istirahatnya 1-2 hari dulu. Setelah 1-2 hari mungkin bisa temui ahlinya untuk penanganannya seperti apa. Kalaupun memang jauh, segeralah cari yang terdekat. Gitu. Soalnya kalau memang penanganan salah di awal, efeknya kadang-kadang jelek. Gitu. Kebanyakan malah tulang itu akan menyatu. Syaratnya dia bertemu. Jadi antara tulang ujung patahan dan ujung patahan. Selama dia bertemu seperti ini, dia nyatu lurus. Tapi kalau dia bertemu seperti dia akan menyatu seperti ini. Gitu. Walaupun kalau masih anak-anak kadang-kadang ada proses dia memperbaiki kembali seperti semula. Tapi panjang 1 cm per tahun itu kadang-kadang nggak cukup untuk yang pendek. Jangan heran kalau patah kadang-kadang banyak komplikasi yang aneh-aneh. Baik. Gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri ini dari umur berapa sampai umur berapa nih dokter? Dia bisa kembali lagi menyatu yang seperti dokter bilang, tapi tahan dulu dokter, nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Dokter Kito.